Hai teman-teman, sebenarnya apa sih itu hidup yang bahagia? Apa yang membuat hidup kita bisa dikatakan bahagia? Nah, untuk beberapa orang, bahagia itu berarti merasa bahagia, seperti menikmati kesenangan, kenyamanan, atau keseruan yang dalam hidup kita bisa didapatkan dari suatu tempat atau seseorang. Tetapi untuk beberapa orang lain, bahagia malah berarti menghidupi hidup mereka dengan penuh makna, bertumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia, dan juga memberikan dampak baik pada lingkungan hidup mereka. Nah, para ahli membedakan dua pandangan tentang kebahagiaan ini menjadi hedonic dan eudaimonic happiness. Kita akan mulai dengan membahas hedonic happiness terlebih dahulu. Kata hedonic sendiri berasal dari bahasa Yunani hedon yang artinya kesenangan atau pleasure. Hedonic happiness ini fokus pada merasa senang atau feeling good. Jadi individu menikmati kesenangan, kenyamanan, dan kepuasan yang lebih bersifat duniawi atau kesenangan eksternal. Kita mendapatkan hedonic happiness ini saat kita membeli makanan favorit kita, menonton film-film lucu atau yang kita sukai, atau juga saat hangout bersama teman-teman kita. Kebahagiaan hedonik ini lebih mengarah ke memaksimalkan kesenangan dan meminimalisir rasa sakit yang kita dapat. Jadi, kita lebih enjoy the moment dan menikmati kesenangan-kesenangan kecil di hidup kita. Jangan dilihat sebagai hal buruk ya, karena kebahagiaan ini penting. Merasa senang atau feeling good itu dapat membantu kita recharge saat kita merasa down, menurunkan stres kita, dan juga menjaga kita agar tetap sehat secara psikologis. Oke, sekarang kita akan lanjut ke eudaimonic happiness. Eudaimonic berasal dari bahasa Yunani eudaimonia yang berarti manusia yang berkembang atau human flourishing, atau menjalani kehidupan sesuai dengan true self kita. Eudaimonic happiness ini bukan hanya tentang kesenangan, tapi kebahagiaan ini tentang makna atau tujuan dan personal growth atau perkembangan diri kita. Ini berkaitan dengan rasa terpenuhi atau fulfilled feeling kita yang kita rasakan saat kita membantu orang lain, hidup sesuai dengan value yang kita punya, dan mengatasi masalah ataupun tantangan yang kita dapatkan. Dengan eudaimonic happiness ini memang tidak mudah untuk merasakan bahagia secara langsung atau instan, tapi kepuasan yang kita rasakan itu akan sangat mendalam. Misalnya, saat kita berusaha susah payah untuk mendapatkan suatu goal atau mimpi kita, atau saat kita belajar tentang hal-hal baru. Nah, hal-hal ini yang bisa memberikan kita eudaimonic happiness, walaupun saat itu mungkin kita juga tidak atau belum merasakan senangnya. Oke, bedanya apa sih di antara dua kebahagiaan ini? Hedonic happiness itu lebih mengarah ke merasa bahagia atau feeling good. Kalau eudaimonic happiness itu lebih mengarah ke menjadi baik atau melakukan hal baik, atau being good atau doing good. Jadi satu itu fokus ke kesenangan sesaat, sedangkan yang lain fokus pada makna atau tujuan hidup. Tapi bukan berarti dua bagian ini saling berlawanan ya, atau malah kebalikan dari satu sama lain. Malahan, dua kebahagiaan ini cocok kalau mereka bekerja sama. Karena kesenangan atau pleasure bisa membuat kita lebih menikmati hidup, dan makna hidup itu sendiri bisa membuat hidup kita worth it untuk dijalani. Nah, hidup kita itu akan seimbang saat kita melibatkan dua kebahagiaan ini loh teman-teman. Kita perlu punya momen-momen hedonik seperti istirahat, momen-momen senang dan tertawa dengan teman-teman untuk dapat tetap energized atau sanggup untuk menjalani keseharian kita. Tapi kita juga perlu pengalaman-pengalaman eudaimonik seperti kita belajar, membantu orang lain dan berkembang agar kita merasa hidup kita penuh dan bermakna. Jadi, kita bisa memandang hidup dari kacamata seperti ini. Pleasure atau kesenangan itu sebagai spark atau percikan yang membuat hari-hari kita itu menyala. Nah, makna hidupnya sebagai api yang terus hidup dari spark itu agar kita tetap hangat, atau dengan kata lain, kita tetap hidup. Jadi, saat kita sedang memikirkan tentang kebahagiaan kita bisa loh nanya ke diri kita sendiri, apakah aku sedang mengejar apa yang akan membuatku merasa senang saat itu, atau aku juga mengejar sesuatu yang baik untukku ke depannya. Kita bisa bahagia kalau kita hidup bergandengan dengan kesenangan dan makna. Menikmati kesenangan dan hal-hal kecil di hidup kita sambil bertumbuh dan berkembang menjadi versi diri kita yang paling baik. Begitu saja dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.